Artinya kita kalau mengidentifikasi itu ada tahap-tahapannya. Bagaimanapun juga ini kita hormati. Saya menghormati, tapi akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Jadi hanya dirasakan, sayang gitu. Udah punya alat-alat canggih, harusnya pakai itu. Lex semper debit remedium. Yang artinya hukum itu akan menjadi obat bagi setiap orang. Jadi hari ini saya lihat Mas Roy Suryo sedang sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maret 27. Bukan sekedar tontonan, ini ruang pencerahan. Di sini kami mengupas berbagai peristiwa, mengkritik kebijakan dan menghibur tanpa melupakan akal sehat. Karena kami percaya pengetahuan yang cerdas bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Mari belajar, tertawa dan berpikir bersama dalam satu kanal yang merawat nalar dan merayakan kewarasan. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya di channel Maret 27. Sejauh ini tidak ada bukti resmi atau pernyataan hukum yang menyatakan bahwa Roy Suryo terbukti sebagai antek asing. Istilah tersebut ya ini lebih sering muncul dalam narasi opini atau unggahan media sosial yang belum diverifikasi secara faktual. Adapun soal Dr. Tifa, ia memang pernah mengaku ya memiliki jaringan luar negeri yang siap membantu menguji keaslian ijazah Presiden Jokowi. Dalam wawancaranya, Roy Suryo juga menyebut telah menghubungi ahli digital forensik dari Amerika, Jepang, dan pihak lain untuk mendukung klaim mereka. Mereka menyatakan tidak puas dengan hasil uji forensik dari Lab 4 Polri dan ingin pembuktian dari pihak independen luar negeri. Namun, hingga kini belum ada hasil konkret dari tim luar negeri tersebut yang dipublikasikan secara resmi. Sementara itu, pihak kepolisian dan sejumlah saksi lokal telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan valid. Terbukti antek asing. Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ngaku punya jaringan untuk ungkap ijazah Jokowi ke luar negeri. Rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan. Dr. Tifa dan Roy Suryo CS, tokoh yang selama ini vokal mengkritik keabsahan ijazah Presiden Jokowi, mengklaim telah membangun jaringan ilmuwan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Tak hanya itu, Agus Yunanto, salah satu tokoh yang tergabung dalam gerakan ini, menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa. Tadi malam, to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Namun gerakan ini menuai reaksi keras dari publik. Di media sosial banyak netizen menyebut langkah mereka sebagai upaya intervensi asing terhadap urusan dalam negeri. Komentar pun beragam. Dari AMB, jelas antek asing, urusan ijazah kok bawa-bawa luar negeri. Wahyudi Imam, apa tujuan mereka? Pak Jokowi sudah 10 tahun memimpin, apa yang mau diubah? Dari akun TikTok lainnya, milik Christian, 77, Jokowi dimusuhi Amerika dan Eropa sejak hilirisasi. Ini mungkin ada hubungannya? Meski berkali-kali dijelaskan oleh pejabat negara dan tokoh hukum seperti Mahfud MD bahwa keabsahan ijazah tidak akan mempengaruhi kebijakan presiden yang sudah berlaku, pihak Dr. Tifa tetap melanjutkan langkah hukum dan kajian ilmiah mereka, termasuk menggandeng laboratorium internasional untuk uji karbon, tinta, hingga tanda tangan dalam ijazah. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Di sisi lain, gugatan hukum terkait ijazah Jokowi terus bermunculan, mulai dari Pengadilan Negeri Sleman, Surakarta, hingga pelaporan oleh berbagai kelompok masyarakat. Publik kini terbelah. Ada yang mendukung transparansi total, ada pula yang menilai ini hanya manuver politik terselubung.
Pertanyaannya, apakah ini perjuangan ilmiah demi kebenaran atau justru alat politik lintas batas? Waktu dan sejarah yang akan menjawab. Di Kompas TV soal ijazah Presiden Jokowi, Roy Suryo sempat terlihat kebingungan. Bahkan disebut plonga-plongo oleh warganet ketika argumennya dipatahkan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Roy bersikukuh bahwa proses hukum pidana terkait ijazah Jokowi harus menunggu hasil sidang perdata di Pengadilan Negeri Solo. Namun, Arianto Sutadi dengan tegas membantah, menyatakan bahwa proses pidana dan perdata bisa berjalan secara paralel dan tidak saling menunggu. Ia menyontohkan bahwa dalam banyak kasus seperti sengketa tanah, hal itu memang bisa terjadi tapi tidak berlaku mutlak untuk semua perkara. Mimik wajah Roy Suryo yang disebut pucat dan ekspresinya yang cengengesan saat ditekan dalam debat itu menjadi sorotan publik. Banyak yang menilai argumennya tidak cukup kuat untuk melawan penjelasan hukum dari mantan jenderal polisi tersebut. Artinya kita kalau mengidentifikasi itu ada tahap-tahapannya. Bagaimanapun juga ini kita hormati. Saya menghormati, tapi akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih kompetensi. Salah satu contoh saja, misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya, entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba, tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Jadi hanya dirasakan, sayang gitu. Udah punya alat-alat canggih, harusnya pakai itu. Nah, tanggapannya Pak Susno ini, kata Mas Roy bilang ini sebenarnya pakai perasaan nih kayaknya nih para penyelidiknya. Iya, bisa saja Pak Roy katakan begitu, karena mungkin tidak dijelaskan oleh Pak Dir Skrim bagaimana dia menyimpulkan seperti itu. Nah, mestinya kalau orang laborat yang hadir di situ, dia akan menjelaskan sehingga pada kesimpulan itu apa karena diraba, apakah atau karena dengan teknologi yang ada, karena Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Tapi dijelaskan bahwa ini bukan karena dicium, bukan karena diendus, bukan karena ini, tapi kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Fitra Ramadhani memang pernah melontarkan pernyataan yang menyentil Roy Suryo dalam berbagai debat publik, terutama terkait isu ijazah Presiden Jokowi. Dalam salah satu diskusi panas di iNews TV, Fitra bahkan menantang Roy dengan mengatakan akan memberikan uang sejumlah 10 juta rupiah jika Roy bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Pernyataan ini langsung memicu ketegangan dan banyak yang menilai bahwa Roy terlihat terdesak dalam argumennya. Meski tidak secara eksplisit menyebut Roy sakit hati, suasana debat dan nada bicara Fitra menunjukkan bahwa ia menganggap Roy Suryo ini terlalu emosional dan tidak objektif dalam menyampaikan tuduhan. Lex semper debit remedium, yang artinya hukum itu akan menjadi obat bagi setiap orang. Jadi hari ini saya lihat Mas Roy Suryo sedang sakit hati.